Selamat siang pemirsa, kita kembali berjumpa dalam Kilas Nusantara pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali memperbarui informasi Anda dengan 3 berita dari berbagai penjuru Nusantara untuk menemani masa rehat siang Anda. Para pemirsa, tidak terasa pelaksanaan Pekan Olahraga ke-20 di Papua tinggal hitungan hari. Namun, sebelum ajang itu resmi dibuka, ternyata cabang olahraga softball telah menyelenggarakan laga perdana yang mempertemukan 2 tim unggulan yakni Lampung lawan Sulawesi Tenggara. Dari arena olahraga, kita beralih ke berita bisnis. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah memfasilitasi produk furniture dan dekorasi rumah buatan UMKM untuk dapat menjangkau pasar luar negeri, khususnya Asia dan Uni Eropa. Kemudian dari Sumatera Barat menyumbangkan berita pertanian, di mana Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi bawang merah di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar. Dan inilah berita selengkapnya. Pertandingan softball putra antara Lampung versus Sulawesi Tenggara Rabu 22 September 2021 di lapangan softball Agus Kaviar Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua menjadi pertandingan pertama yang membuka serangkaian pertandingan PON ke-20 Papua. Pertandingan perdana tersebut juga menjadi laga big match karena mempertemukan tim Lampung dan Sultra yang sama-sama merupakan tim unggulan. Sulawesi Tenggara menyandang status juara bertahan PON 2016, sedangkan Lampung adalah juara Prapon 2018 Banten. Ketua KONI Pusat Marciano Norman mengatakan, pertandingan pembuka softball yang berjalan lancar dapat menjadikan awal perjalanan yang baik perhelatan PON 20 di bumi Cendrawasih. Hari ini dimulai dengan pertandingan cabang olahraga softball. Ini menandakan bahwa Pekan Olahraga Nasional yang telah direncanakan sekian lama dengan segala dinamikanya, ini menjadi pertanda bahwa Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini akan berjalan dengan lancar. Sementara itu, Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tommy Mano menjelaskan, kick-off PON ke-20 menandakan bahwa kompetisi olahraga 4 tahunan tersebut telah siap dimulai di Papua. Kick-off dimulai PON 2020 tahun 2021. Kita bisa mulai bahwa PON sudah siap dimulai di tanah Papua, khususnya di klaster Papua. Untuk itu seluruh masyarakat Kota Jayapura, mari kita dukung, menjaga keamanan, ketertiban dari awal hari ini sampai dengan pembukaan nanti tanggal 2, supaya PON bisa berjalan aman, damai, dan sukses. Total terdapat sebanyak 6 tim softball putra berlaga di PON ke-20, yakni Papua, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Banten, dan DKI Jakarta. Cabang olahraga softball akan memperebutkan 3 medali, yakni emas, perak, dan perunggu, dengan pertandingan yang dilaksanakan mulai tanggal 22 September hingga 3 Oktober mendatang. Dari Jayapura, Papua, Laksana Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Didukung oleh Bank Jateng dan pihak-pihak terkait lainnya, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah akan memfasilitasi ekspor produk mebel dan dekorasi rumah yang diproduksi oleh UMKM untuk tujuan Jepang dan Belgia, dengan tujuan untuk menjangkau pasar Asia dan Uni Eropa. Di Eropa, produk akan dipasarkan melalui pameran khusus yang diselenggarakan di salah satu gedung bersejarah di Brussels, Belgia selama setahun penuh, mulai Oktober 2021 hingga September 2022. Sementara di Jepang akan difasilitasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka yang bekerja sama dengan para calon pembeli setempat. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam diskusi secara virtual di Solo pada 21 September mengatakan produk furnitur asal provinsi yang dipimpinnya sudah banyak diekspor ke luar negeri, khususnya untuk pasar Eropa. Dia menekankan pentingnya UMKM memperhatikan aspek legalitas kayu dan sertifikasi ramah lingkungan yang dipersyaratkan oleh konsumen.
Hari ini problem yang cukup serius adalah kontainer. Maka saya minta kurasi seluruh yang produk-produk UMKM yang sudah siap ekspor, terus kemudian latih mereka, dampingi mereka. Setelah itu nanti kita bicara soal kebijakan bagaimana shipping ini bisa berjalan dengan lancar. Ganjar mengusulkan pemetaan wilayah untuk membantu UMKM mengoptimalkan kapasitas kontainer karena ada lebih banyak negara yang dituju dalam satu kali angkut sehingga efeknya biaya logistik bisa ditekan lebih efisien. Dari Solo, Jawa Tengah, Dewi Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian melakukan uji coba pengembangan dan peningkatan produksi bawang merah varietas batu ijo. Uji coba yang menggunakan teknologi irigasi curah dilakukan di Nagari Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Varietas batu ijo dan teknologi irigasi curah ini memiliki umur tanam 65 hingga 70 hari, memperoleh hasil 18,5 ton bawang merah kering pada lahan seluas 10 hektar. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan penanaman metode konvensional yang hanya menghasilkan 12 hingga 13 ton pada luas lahan yang sama. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah pada panen perdana bawang merah di Kabupaten Tanah Datar, Selasa 21 September, menyambut baik peningkatan produksi bawang merah tersebut, sebab Sumatera Barat adalah sentra bawang merah di wilayah Sumatera. Ia mengatakan bawang merah tidak hanya dijual secara mentah, akan tetapi harus ada hilirisasi, seperti pengolahan produk menjadi pasta, bawang goreng, ataupun bawang iris siap goreng, yang dapat menjamin penyerapan produksi pasca panen yang melimpah. Dan saya dengar masih banyak potensi-potensi ataupun juga kegiatan pasca panen yang bisa kita lakukan untuk itu. Dan saya kira memang hilirisasi adalah satu jawaban sehingga serapan pasar itu terjamin dan kemudian juga kemudian semangat untuk petani untuk bertani akan lebih baik karena jaminan untuk panennya dibeli di pasar. Terkait uji coba pengembangan bawang merah dengan teknologi irigasi curah, di tempat yang terpisah, Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, Husnain, menyebutkan, teknologi ini berhasil melakukan efisiensi irigasi sebesar 80%, menanggulangi berkembangnya penyakit embun bulu, serta mengurangi penggunaan fungisida ataupun pestisida pada tanaman. Sehingga dengan teknologi feromon itu penggunaan pestisida jauh berkurang, tidak bisa kita hapus tapi jauh berkurang, dan ini tentu akan lebih baik ya pertanian ramah lingkungan. Kita kemarin menghitung ya sekitar 30% dalam kondisi yang tidak hujan, tapi kalau kondisi hujan itu kita tetap perlu ya untuk mengatasi gagal panen 20%-an, jadi cukup signifikan apabila kita hitung ke ongkos produksi. Husnain menambahkan penggunaan teknologi baru tersebut selain membawa pengaruh pada jumlah atau kuantitas produksi, juga pada kualitas dan lebih ramah lingkungan. Selain pengembangan bawang merah di Kabupaten Tanah Datar, uji coba dengan metode yang sama juga direncanakan dilakukan untuk pengembangan jagung seluas 100 hektar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lampung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Fandi Ogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, 3 berita baru telah mengisi waktu jeda siang. Silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda, tapi tentu saja tetap menjaga kesehatan menjelang pergantian bulan. Nantikan berita-berita seputar penanganan pandemi yang akan tersaji dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19 pada sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.